Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karin Aulia Maturino dengan NIM 223030 dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Jadi di sini saya membuat video recording video sebagai salah satu syarat untuk sebagai nilai tugas besar saya nantinya, yaitu pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nah, di sini saya sendiri membuat program dalam bahasa Java, bahasa pemrograman Java dengan tema toko sepatu. Jadi sebelum itu saya akan menampilkan terlebih dahulu apa saja instruksi dari tugas besar. Jadi tugas besar pemrograman berorientasi objek ini merupakan pengganti dari ujian akhir semester. Di sini ujian akhir semesternya itu semester ganjil. Nah, di sini saya diperintahkan untuk membuat sebuah program di mana di dalam program tersebut terdapat beberapa materi-materi yang ada selama satu semester saya belajar pemrograman berorientasi objek. Nah, jadi apa saja yang akan ada di dalam program saya nantinya? Mungkin di perintah tugas ini adalah rangkuman apa saja materi-materi yang ada di dalam program saya nantinya. Yaitu yang pertama ada beberapa kelas, objek, dan konstruktor. Yang kedua ada interface dan implementasi dari interface tersebut. Yang ketiga ada inheritance, yaitu turunan di mana ada superclass dan subclassnya nantinya. Yang keempat ada satu atau lebih perulangan, percabangan, dan perhitungan matematika. Kelima ada beberapa manipulasi metode string and date. Yang keenam terdapat satu atau lebih exception handling. Yang ketujuh terdapat satu atau lebih collection framework. Dan yang terakhir kita menggunakan JDBC atau Java Database Connection. Ya, Java Database Connection. Dan dimana di dalam program ini juga nantinya akan ada beberapa fungsi fungsi umum di database, yaitu CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Nah, mungkin itu saja perintah atau instruksi dari tugas besar saya kali ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingan dari program saya ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara umum terlebih dahulu. Jadi di codingan saya ini terdapat 7 kelas. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada 7 kelas, dan di sini juga saya tambahkan instruksi tugas besar, mana nantinya akan ada instruksinya. Sini juga ada rangkuman atau ringkasan dari tugas besar saya ini. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Nantinya juga akan saya lampirkan link GitHub untuk melihat bagaimana codingan program saya ini. Nah, jadi program saya ini untuk menggunakan JDBC tentunya kita memerlukan sebuah library yang bernama MySQL connector, yang filenya itu file bertipe jar. Jadi di sini kita akan memasukkannya ke dalam Java project ini, dan nanti kita tambahkan ke dalam referensinya. Lalu nanti akan keluar di sini folder VS Code itu setting JSON ini. Nah, di sini nanti akan keluar di mana letak dari library yang kita gunakan sebagai konektor antara program ini dengan MySQL. Nah, selanjutnya saya akan mulai menjelaskan satu persatu dari kelas yang saya gunakan di program ini. Yang pertama ada kelas sepatu. Oh ya, jadi tugas saya ini saya masukkan ke dalam sebuah folder bernama source atau biasa disingkat SRC,
Nah, makanya di sini akan ada package bernama src. Jadi di tiap kelas itu akan terdapat package src. Nah, dari kelas sepatu terlebih dahulu, jadi ini merupakan codingan untuk kelas bernama kelas sepatu. Nah, di sini ada beberapa variabel yang kita deklarasikan. Yang pertama ada ID sepatu bertipe string, merek sepatu juga bertipe string, ukuran sepatu di sini saya mengatur menjadi integer, jenis sepatu string, warna sepatu string, dan harga saya atur menjadi double. Nah, selanjutnya terdapat dua konstruktor di kelas ini. Yang pertama yaitu konstruktor sepatu dengan menginisialisasi semua atribut-atribut yang ada di kelas sepatu tadi. Yang kedua ada konstruktor sepatu juga, tapi di sini hanya diinisialisasi dengan ID sepatu saja. Selanjutnya ada beberapa metode getter, yaitu untuk mengambil nilai dari semua, yaitu untuk mengakses nilai dari masing-masing atribut yang sudah saya buat ini. Mana get ID itu untuk mengambil nilai dari ID sepatu dan seterusnya. Jadi di sini ketika dipanggil maka mereka akan mengembalikan nilai-nilai dari nilai atribut mereka masing-masing. Nah, jadi di sini kita bisa membuat sebuah objek sepatu dengan berbagai atribut yang berbeda, dan kita juga bisa mengakses informasi menggunakan metode getter yang sudah didefinisikan ini. Selanjutnya ada kelas bisa dibeli. Jadi kelas bisa dibeli ini merupakan sebuah interface. Nah, di sini ada metode get harga. Jadi di sini akan mengembalikan tipe data double, dan semua kelas yang mengimplementasikan si bisa dibeli ini harus menggunakan metode get harga ini. Mungkin segitu saja untuk penjelasan interface. Selanjutnya kita akan membahas kelas berikutnya, yaitu kelas faktur. Jadi di kelas faktur ini, kelas faktur adalah sebuah objek kelas yang merupakan turunan dari kelas sepatu dan juga mengimplementasikan kelas interface bisa dibeli. Jadi kelas faktur adalah kelas yang inherit dari si sepatu dan juga merupakan bisa yang mengimplementasikan kelas bisa dibeli. Di sini ada beberapa atribut dari kelas faktur tersebut. Yang pertama ada atribut faktur, di mana atribut faktur ini merupakan sebuah array yang dimaksudkan untuk menyimpan nantinya kita akan menyimpan riwayat pembelian, riwayat transaksi di sebuah array. Selanjutnya ada atribut nomor faktur, yang selanjutnya ada nama pelanggan, dan terakhir ada jumlah. Di sini ada sebuah konstruktor, di mana konstruktor ini menginisialisasi nomor faktur dan nama pelanggan. Dan juga pada pemanggilannya terdapat super, di mana menginisialisasi nama pelanggan yang memanggil konstruktor dari kelas sepatu dengan menggunakan nama pelanggan tersebut. Selanjutnya ada beberapa metode getter. Jadi metode ini sama seperti di kelas sepatu tadi. Ini akan mengambil nilai dari si misalnya nomor faktur, nama pelanggan, dan jumlah. Jadi nantinya di
kelas-kelas yang lain mungkin bisa mengambil nilai dari si kelas faktur ini. Oke, kita akan lanjut ke kelas berikutnya, yaitu kelas config. Nah, seperti namanya config atau bisa dipanjangkan menjadi configuration. Jadi di sini codingan ini kelas ini khusus untuk melakukan penghubungan antara program di Visual Studio Code ini ke dalam database MySQL kita. Di sini saya menggunakan bantuan dari web PHP MyAdmin. Di sini saya mengaktifkan terlebih dahulu SAMPP-nya, lalu kita akan beralih ke PHP MyAdmin dari SAMPP saya. Jadi kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini sudah terlihat sudah saya buat database sepatu sesuai dengan nama dari URL-nya, di URL di sini. Nah, ini merupakan atribut atau variabel yang ada di dalam kelas config ini. Dan juga di sini kita mengimpor beberapa SQL yang ada di Java. Ada connection, reference manager, statement, result set, exception, statement, dan database metadata. Lalu selanjutnya ada metode untuk connection. Nah, jadi di metode connection ini kita akan membuat koneksi ke database menggunakan driver JDBC. Nah, untuk menangani beberapa error atau masalah, kita menggunakan exception di sini. Jadi exception ini akan menangani masalah ketika koneksi terjadi, ketika melakukan koneksinya nantinya. Selanjutnya ada metode is table sepatu exist. Jadi di sini kita akan mengecek apakah tabel sepatu di dalam database DB sepatu saya tadi, ini nama databasenya DB sepatu, apakah tabel di database itu sudah ada atau belum. Nah, di sini akan dicek terlebih dahulu. Jadi di sini kita melakukan exception juga, dimana kita coba koneksikan dengan databasenya lagi, dan juga kita akan melihat bagaimana hasilnya, apakah tabel di dalam database itu sudah ada atau belum. Selanjutnya ada metode buat tabel. Ini merupakan metode untuk membuat tabel di dalam databasenya. Nah, ini adalah query untuk membuat tabel untuk membuat tabel ke dalam database kita PHP MyAdmin, tapi kita membuat tabelnya itu melalui VS Code saja, tidak perlu melalui si PHP MyAdmin-nya. Ini merupakan query-nya. Nah, di awal codingan untuk metode buat tabel ini kita akan mengkoneksikan terlebih dahulu, melakukan connection dengan memanggil metode connection tadi. Nah, lalu kita buat tabelnya, kita buat apa saja tipe-tipe data yang akan digunakan. Nah, lalu kita juga menggunakan dalam membuat tabel itu, kita menggunakan exception handling juga. Nah, nantinya jika ada error maka akan muncul error seperti ini, message-nya error. Nah, selanjutnya yaitu is data sepatu available. Nah, ini merupakan metode untuk mengecek apakah data sepatu sudah ada atau belum. Ini digunakan ketika kita baru mulai program, tapi kita gak tahu nih apakah
di dalam database tersebut sudah ada sepatunya atau belum. Nah, untuk mengeceknya kita menggunakan ini. Jadi ketika si pengguna ingin melakukan transaksi misalnya tapi belum ada data sepatu, maka nantinya transaksi itu belum bisa dilakukan sampai si pengguna membuat atau menambahkan data sepatu terlebih dahulu. Sini kita juga menggunakan exception handling dan juga ada sebuah percabangan di sini. Selanjutnya yaitu metode untuk tampilkan data. Ini metode yang hampir sama dengan metode query select, yaitu kita memunculkan apa saja data-data yang ada di dalam tabel sepatu. Nah, di sini kita menggunakan ID sepatu sebagai primary key dari tabel sepatu tadi. Saat kita membuatnya, kita menggunakan primary key-nya ID sepatu. Jadi di sini kita menggunakan menginisialisasinya dari ID sepatu saja. Nah, selanjutnya nanti akan di outputnya akan menampilkan seluruh data sepatu. Jika ada 2, maka nantinya akan berurutan dari atas ke bawah. Selanjutnya ada metode tambah data. Nah, di tambah data ini merupakan metode untuk menambah data. Kalau di SQL itu merupakan metode insert atau insert. Nah, di sini kita akan menambah data. Nah, ini query-nya sama seperti SQL biasa, kita insert into nama tabel dan values-nya kita atur. Nah, kita juga menggunakan percabangan di sini dan juga menggunakan exception handling. Selanjutnya yaitu metode hapus data. Di sini hapus data ini kita hanya menginisialisasi dengan ID sepatu. Jadi ketika kita ingin menghapus sebuah data sepatu, kita hanya melakukannya dengan menginputkan ID sepatu dari data tersebut. Nah, dari ID sepatu itu dia akan langsung menghapus data si ID sepatu yang sudah kita pilih tadi, karena ID sepatu merupakan primary key dari tabel sepatu. Selanjutnya ada metode update data. Di sini kita menggunakan menginisialisasi dengan ID sepatu, merek sepatu dan harga. Karena ketika update data ini di programnya kita hanya bisa mengubah ID sepatu, mengubah merek sepatu dan juga harga dengan menginisialisasi ID sepatu terlebih dahulu. Jadi ketika ID sepatu sudah dipilih, maka nantinya kita hanya bisa mengubah merek sepatu dan harga sepatu. Sini juga terdapat exception handling dan juga terdapat percabangan. Mungkin nantinya akan saya jelaskan lebih jelas di saat menjalankan programnya. Selanjutnya yaitu ada metode select data. Di metode select data ini kita akan mungkin hampir sama dengan metode di bawahnya, itu metode get merek sepatu, get ukuran, get jenis dan sebagainya. Nah, di sini kita kalau untuk select data ini kita menggunakan ID sepatu untuk menampilkan semua data dari tabel sepatu tersebut. Nah, ini nantinya berguna untuk ketika kita ingin melihat apa saja isi dari tabel sepatu yang ada gitu. Selanjutnya ada metode get merek sepatu. Ini metode yang digunakan untuk mengambil nilai merek sepatu saja dari tabel sepatu dengan menginisialisasi ID sepatunya. Jadi ketika pengguna menginput ID sepatu, maka akan muncul merek sepatu dari ID sepatu tersebut. Sama sepertinya dengan get ukuran ini akan menampilkan ukuran dari sepatu. Nah, seperti itu.
Dalam metodenya juga terdapat beberapa exception handling dan juga percabangan. Jadi dari metode get merek sepatu sampai get harga ini akan kita gunakan ketika membuat stroke. Jadi di stroke itu kita hanya perlu mengimplementasikan metode get ukuran. Misalnya metode get ukuran, jadi akan tampil ukuran dari sepatu tersebut di dalam fakturnya. Baik, selanjutnya ada class view. Jadi di class view ini akan merupakan Nah, selanjutnya di class view ini terdapat beberapa metode juga, terdapat kita akan mengimport beberapa pustaka dari Java yang ada simple date format. Ada juga kita akan mengimport array nantinya, juga date, dan ini exception, scanner, dan juga time zone. Nah, yang pertama ada metode buat tabel. Nah, ini merupakan implementasi dari metode yang ada di config tadi. Di ketika tabel berhasil dibuat, maka nantinya akan muncul pemberitahuan tabel sepatu berhasil dibuat. Selanjutnya ada metode tambah data. Ini merupakan metode yang ada di kelas config tadi. Ini merupakan metode yang berguna untuk menambahkan data ke dalam tabel sepatu. Nah, di sini sebelum pengguna bisa menambah data, kita akan mengecek apakah tabel sepatu sudah ada atau belum. Apabila belum, maka akan melakukan output, yaitu seperti ini. Pengguna akan disuruh untuk membuat tabel terlebih dahulu. Selanjutnya itu codingan, yaitu ketika kita sudah misalnya kita ingin menambah data, maka kita akan memasukkan ID-nya, memasukkan merek sepatu, memasukkan ukuran sepatu, lalu memasukkan jenis sepatu, warna sepatu, dan harga sepatu terakhir. Nah, setelah itu kita akan mengecek apakah data tersebut berhasil ditambahkan atau tidak. Apabila berhasil ditambahkan, akan mengeluarkan output seperti ini. Kita menggunakan percabangan di sini. Dan apabila tidak berhasil, maka akan mengeluarkan output gagal ditambahkan. Nah, ketika berhasil ditambahkan, nanti kita outputnya akan mengeluarkan metode tampilkan data, yaitu menampilkan semua data yang ada di dalam database tadi. Oke, selanjutnya yaitu metode tampilkan data. Nah, di metode tampilkan data ini bertujuan untuk menampilkan semua data sepatu yang ada di dalam database dengan menggunakan memanggil metode config tampilkan data. Jadi merupakan metode yang ada di kelas config tadi. Nah, di sini juga akan dicek terlebih dahulu apakah data tabel sepatu sudah ada atau belum. Apabila sudah ada, maka akan menampilkan output data sepatunya. Nah, apabila belum ada, akan melakukan output belum ada tabel di database. Tolong dibuat data tabel terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan mengecek apakah tabel sepatu sudah ada atau belum. Nah, kalau tabel sepatu sudah ada, maka akan melakukan output akan menampilkan data yang ada di database. Kalau belum, maka akan disuruh untuk membuat tabel terlebih dahulu. Selanjutnya ada metode untuk menghapus data atau metode hapus data. Ini merupakan metode dari config hapus data tadi. Nah, di sini
kita akan ngecek terlebih dahulu apakah tabel sudah ada atau belum, sama seperti tadi. Dan juga kita akan ngecek apakah data sepatu sudah ada atau belum. Kalau belum, data akan mengeluarkan output data sepatunya masih kosong dan disuruh untuk tidak ada data yang bisa dihapus. Jika data sepatu ada dan tabel ada, maka akan mengeluarkan output hapus data sepatu, dan kita akan memasukkan ID sepatu. Jadi dari ID sepatu saja kita bisa menghapus data, semua data sepatunya. Selanjutnya ada metode update data. Jadi metode update data ini memungkinkan pengguna untuk memperbarui data sepatu dalam database berdasarkan ID data yang dimasukkan, ID sepatu yang dimasukkan. Jadi nantinya pengguna akan diminta untuk memasukkan informasi yang ingin diubah seperti merek dan harga. Dan metode config update data dari kelas config dipanggil untuk melakukan pembaruan data. Di pembaruan data itu di config, maka itu memperbarui data yang ada di dalam database, karena config merupakan penghubung antara program dengan database. Nah, apabila berhasil diperbarui, maka akan mengeluarkan output data sepatu berhasil dirubah. Nah, jika gagal, maka akan gagal. Nah, di awal juga akan dicek apakah tabel sepatu dan data sepatu sudah ada atau belum. Selanjutnya ada metode transaksi. Jadi di metode transaksi ini merupakan metode yaitu transaksi untuk pembelian sepatu. Jadi nantinya kita akan memasukkan nomor faktur, nama pelanggan, dan jumlah sepatu yang ingin dibeli. Selanjutnya kita akan memilih sepatu yang ingin dibeli dari daftar yang tersedia. Nantinya akan keluar daftar sepatu yang tersedia. Nah, nanti total penjualan akan dihitung dan ditampilkan bersama dengan informasi transaksi, yaitu di riwayat pembelian, yang akan disimpan di dalam sebuah array list riwayat pembelian. Nah, di sini terdapat kekurangan dari program ini, di mana program ini hanya bisa membeli satu sepatu di satu waktu. Nah, walaupun di sini disuruh memasukkan jumlah sepatu yang ingin dibeli, jika kita memasukkan 2, maka itu transaksinya untuk struknya itu hanya 1/1, satu barang satu struk. Nah, makanya di sini terdapat sebuah kekurangan, dan juga saya kurang bisa untuk memperbaiki atau mengupdate codingan atau program ini. Terakhir ada metode tampilkan riwayat pembelian. Jadi ini merupakan riwayat pembelian dari si transaksi yang sudah kita lakukan tadi, tapi ini hanya disimpan dalam sebuah array. Itu array riwayat pembelian. Oke, selanjutnya ada kelas captcha generator. Ini kita mengimpor sebuah pustaka bernama random. Nah, di sini terdapat sebuah driver class aslinya, ini merupakan captcha generator. Nah, di sini kita akan menentukan berapa panjang dari captcha yang kita inginkan. Di sini saya mengaturnya menjadi 5 saja, tidak perlu panjang sekali. Dan juga kita akan memanggil metode generate captcha dengan panjang yang sudah kita tentukan tadi, yaitu captcha lengthnya ada 5. Selanjutnya captcha yang dihasilkan akan ditampilkan di konsolnya. Nah, ini nanti di konsol kita akan menampilkan sebuah captcha yang mana itu harus diinput oleh pengguna nantinya. Nah, di selanjutnya ada metode generate captcha dengan inisialisasi panjangnya, dan kita juga membuat atribut
bernama chars, yaitu karakter-karakter yang ada di dalam alfabet dan juga termasuk angka-angka. Nah, di sini juga terdapat sebuah objek baru, yaitu objek random. Nah, ini merupakan sebuah objek dari kelas random yang sudah kita import tadi. Maka di sini akan merupakan si pembuat captcha tersebut menjadi random. Jadi captcha itu tiap login akan berubah-ubah sesuai dari sistemnya saja. Jadi kita terbantu dengan objek random ini. Selanjutnya terakhir yaitu driver class atau kelas utamanya. Nah, di sini kita akan menjelaskan dari awal. Kita mengimpor sebuah scanner, mengimpor exception juga. Nah, di sini kita memulai programnya dari mengecek koneksi apakah program sudah terkoneksi dengan benar ke database atau belum. Nah, selanjutnya kita menggunakan scanner itu sebagai input nantinya. Nah, di sini akan ada tampilan output selamat datang, dan juga ada diperintahkan untuk memasukkan username. Nah, di sini saya masih menggunakan username-nya itu admin dan passwordnya admin. Nah, di sini kita akan masukkan password. Nah, di sini captcha akan mulai melakukan tugasnya, yaitu mengeluarkan captcha yang sudah kita buat tadi di captcha generator. Nah, di sini captcha-nya itu akan random ya. Nah, mungkin ini percabangan yang terakhir ya. Selanjutnya ada ini merupakan pengecekan apakah cek loginnya, apakah username dan passwordnya itu sesuai. Di sini untuk username itu kita menggunakan equals ya. Jadi equals itu harus sama, tidak boleh berbeda. Jadi adminnya memang harus admin, tidak boleh A-nya besar atau D-nya besar juga tidak boleh. Dia harus sama. Dan untuk captcha-nya itu kita menggunakan equals ignore case. Jadi captcha-nya itu walaupun ada huruf besar di captcha tapi kita menggunakan huruf kecil itu boleh-boleh aja. Nah, jika sudah benar kita akan ngecek di sini apakah benar login, username dan sebagainya, maka akan menunjukkan output login berhasil, dan nantinya akan muncul juga si perulangan while dengan sebuah exception-nya. Nah, di sini mungkin merupakan menu-menu yang ada di dalam database dalam program ini. Kita ada menu buat tabel, tambah data, lihat data, putus data dan sebagainya. Nah, untuk inputannya itu kita membuat sebuah objek bernama pilihan. Jadi untuk objek ini kita menggunakan equals ignore case. Jadi tidak penting apakah itu besar atau kecil, maka dia tetap akan menampilkan metode-metodenya. Nah, untuk mengganti inputan dari pengguna ke metode yang sudah kita sediakan atau menu yang sudah kita sediakan ini, nantinya kita akan menggunakan switch case. Jadi kita akan switch dari angka ke si metodenya. Misalnya untuk case-nya 1, maka kan itu untuk menu buat tabel. Jadi itu akan memunculkan di class view metode buat tabel. Nah, selanjutnya ada di nomor 2 yaitu tambah data. Nah, itu akan memunculkan class view dengan metode tambah data. Begitupun seterusnya. Dan apabila pilihannya itu di luar dari semua switch case ini, maka akan menampilkan output pilihan tidak benar.
Nah selanjutnya apabila gagal login, login gagal, coba lagi, dan apabila ada kesalahan input akan memunculkan ini merupakan sebuah exceptionnya. Oke, saya rasa mungkin itu saja untuk kelas-kelas yang ada di program saya ini. Mungkin selanjutnya kita akan melakukan demo program atau menjalankan programnya. Oke, sebelum itu kita akan mengecek terlebih dahulu apakah di dalam kita sudah mengaktifkan SAMPP. Oke, ini sudah aktif, yaitu Apache dan MySQL-nya. Dan di localhost phpMyAdmin apakah database sepatu sudah ada atau belum. Mungkin ini sudah. Nah, setelah itu kita akan run programnya dan semoga berhasil. Oke, ini program sudah berjalan. Nah, ini tadi seharusnya di dalam kelas config di connection-nya ini kita seharusnya menggunakan output koneksi database berhasil, tapi kita coba nah koneksi database berhasil, berarti koneksi database-nya itu sudah berhasil, maka kita tidak perlu menggunakan metode tersebut. Oke, mungkin kita ulang saja, kita bersihkan terlebih dahulu. Oke, mungkin kita ulang saja programnya. Nah, tadi sudah saya katakan bahwasanya ini untuk username dan passwordnya itu masih admin dan admin. Nah, di sini setelah kita memasukkan username dan password, maka akan muncul captcha, yaitu muncul captcha ini. Nah, ini ketika kita menulisnya tidak sesuai, nah seperti ini, dimana kan tidak sesuai, nggak sama, nah itu tetap akan bisa login. Nah, karena captcha itu saya menggunakan equals ignore case, jadi walaupun di sini besar, di sini kecil, itu nggak masalah, asalkan karakternya itu sama, hurufnya itu sama. Nah, tadi saya katakan jika kita belum ada tabel di dalam database, maka menu lain itu belum bisa diakses. Kita coba contohkan, kita coba menambah data. Nah, belum ada tabel di database, mohon buat tabel terlebih dahulu. Itu untuk menu tambah data. Kita coba lihat data sepatu. Nah, belum ada tabel dan mohon buat tabel terlebih dahulu. Hapus data juga seperti itu, update data juga seperti itu, transaksi juga seperti itu. Nah, untuk riwayat juga seperti itu. Nah, mungkin kita akan coba membuat tabel terlebih dahulu. Kita ketikkan 1, kita enter. Nah, tabel sepatu berhasil dibuat. Gimana cara kita ngeceknya? Kita bisa cek di phpMyAdmin ini, kita refresh. Nah, di sini tabel sepatu sudah berhasil dibuat. Ini merupakan atribut atau isi dari tabel sepatu tersebut dengan ID sepatu sebagai primary key, merek sepatu, ukuran, jenis, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ketika tabel sudah dibuat tapi data belum ada, maka untuk metode hapus data, update data, transaksi pembelian sepatu itu belum bisa dilakukan. Tapi untuk lihat data, kalau tidak salah itu bisa dilihat. Nah, ini data sepatu, tapi karena kosong maka tidak ada data apapun di dalamnya. Nah, coba kita hapus data. Nah, data sepatu masih kosong.
tidak ada data yang bisa dihapus. Itu merupakan output untuk data hapus data apabila data sepatu belum ada. Nah, ini untuk update. Nah, data sepatu masih kosong, tidak ada data sepatu yang bisa diubah. Untuk transaksi juga seperti itu. Nah, data sepatu masih kosong, transaksi tidak dapat dilakukan, silakan isi sok terlebih dahulu. Oke, untuk riwayat transaksi itu sama seperti data lihat data tadi, itu tetap ada tapi isinya tidak ada karena belum ada transaksi pembelian. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menambah data sepatu terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan diperintahkan untuk memasukkan ID sepatu. Itu saya mengatur ID sepatu di database-nya yaitu varchar, jadi bisa huruf, bisa campuran dengan angka. Jadi kita coba campur dengan angka BC1. Dengan merek sepatu kita coba Adidas dengan ukuran 43. Jadi ukuran sepatu ini merupakan integer saya atur, karena jika saya atur menjadi string dan ketika saya inputkan data integer seperti angka, maka itu nantinya akan terjadi error, yaitu kesalahan input data. Karena di sini saya menggunakan exception handling, di mana jika inputan data itu tidak sesuai dengan tipe data yang diinginkan, maka akan mengeluarkan output error. Jenis sepatunya kita coba casual saja, warna sepatu merah, harga sepatu sini saya double maka itu bebas 500.000. Nah, ketika data sepatu berhasil ditambahkan maka akan memunculkan metode tampilkan data. Nah, di sini tampilkan data, terdapat data sepatu seperti ini. Ini ID sepatu dan sebagainya. Kita coba tambahkan satu data lagi. Kita nanti akan menambahkan 3 data. Jadi bisa melihat di mana letak mungkin riwayat transaksi atau sebagainya nanti. Nanti akan saya jelaskan. Merek Nike, ukuran 4, jenis sport, warna hitam, harga 1 juta. Nah, sudah berhasil ditambahkan juga. Selanjutnya ABC3, merek Ventela, ukuran 43, jenis sepatu canvas, school, warna putih, harganya 780.000. Nah, sudah kita tambahkan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menu lihat data, itu menu 3. Nah, ini akan muncul semua data sepatu yang ada di dalam database. Bagaimana dengan database-nya tadi? Nah, di sini kita refresh lagi. Nah, nanti akan muncul di sini. Sudah terdapat semua data sepatu yang kita inputkan tadi di VS Code atau di konsol ini. Bagaimana kalau kita menghapus data? Kita menghapus data tanggal 4. Nah, ID sepatu mana yang ingin kita hapus? Jadi kita bisa melihat di database-nya atau kita bisa melihat di sini saja. Nah, apabila mungkin nanti akan saya perbaiki programnya, di mana ketika ingin menghapus data maka akan muncul terlebih dahulu data semua sepatu yang ada di dalam database. Jadi pengguna nantinya tidak bingung apa saja ID sepatu yang ada di dalam database nantinya. Ini ID sepatu, mungkin kita coba ABC2, kita hapus, kita enter. Nah, ini akan memunculkan data sepatu berhasil dihapus dan akan memunculkan juga semua data sepatu.
Nah, jadi ABC2 sudah dihapus. Nah, di ABC2 sudah hilang, maka berhasil dihapus. Di sini juga kita bisa refresh. Nah, ABC2 sudah hilang. Selanjutnya kita mencoba update data sepatu. Kita coba update. Kita coba tekan 5. Update data sepatu, masukkan ID sepatu. Kita coba ubah ABC3. Merek sepatunya kita ganti menjadi Kompas. Harga sepatu diubah menjadi 900.000. Nah, berhasil diubah. Nah, di sini merek sepatu menjadi Kompas, harga sepatu menjadi 900.000. Oke, nah selanjutnya kita akan mencoba transaksi sepatunya. Nah, tadi saya lupa menjelaskan bahwasanya setelah sebuah sepatu berhasil dibeli, berhasil melakukan transaksi, maka data sepatu di dalam database akan otomatis hilang karena di sini kita tidak memperlakukan namanya stok, tapi kita melakukan namanya sekali beli itu data langsung hilang langsung dihapus. Mungkin saya akan mencoba untuk lebih jelasnya. Nomor faktur itu terserah 42, nama pelanggan Noval, jumlah sepatu cuma 1 saja. Kita coba beli ABC 3. Nah, nanti akan muncul faktur seperti ini. Ini nama toko yang saya buat. Nah, ini ada tanggalnya, ada waktu pembelian, itu waktu sekarang sesuai dengan waktu sekarang ini, tanggalnya juga sesuai dengan tanggal sekarang, dan juga ini nomor faktur. Nah, ini nomor faktur yang kita input tadi. Nah, juga nama pelanggan. Nah, ini data sepatu yang dibeli oleh si pelanggan ini, 2ABC3 dengan merek ini dan sebagainya. Nah, ini adalah nama kasir. Nah, data sepatu berhasil dihapus dari database. Coba kita lihat 3. Ya benar, data sepatu itu nggak ada data BC3 nya karena udah dihapus dan udah dibeli oleh orang lain. Ini juga udah nggak ada. Nah, coba kita tambahkan transaksi lagi. Kita manufaktur 43, nama pelanggannya Nafisa, pengen beli 1 saja, ABC1. Nah, setelah itu seperti tadi akan muncul waktu, tanggal, nomor faktur, nama pelanggan, dan detail sepatu. Nah, ini nama kasirnya. Nama kasirnya ini saya menggunakan to uppercase. Jadi nama kasir ini aslinya itu huruf kecil semua, tapi menggunakan metode to uppercase maka namanya menjadi kapital semua. Nah, data sepatu berhasil dihapus. Kita coba lihat data. Data sudah kosong, udah nggak ada. Kita coba lihat di sini, refresh. Nah, data sudah hilang semuanya. Nah, terakhir kita lihat riwayat transaksinya. Nah, di riwayat transaksi ini saya menyimpannya dalam bentuk array saja. Jadi selama transaksi pembelian sepatu itu ada beberapa atribut atau beberapa pokoknya ada beberapa kayak tanggal, nomor faktur, nama pelanggan, ID sepatu, merek, dan harganya itu saya simpan ke dalam array. Jadi array itu saya implementasikan ke riwayat transaksi ini, maka akan muncul seperti ini. Nah, nanti ada total penjualan per riwayatnya. Nah, riwayat pertama ini harganya 900.000, maka total penjualannya itu 900.000. Nah, untuk yang kedua ada 500.000. Nah, 500.000 ini ditambahkan dengan 900.000, maka dihasilkan 1.400.000. Nah, mungkin segitu saja dari riwayat transaksi yang sudah saya buat ini dari
programnya, arraynya bagaimana, dan juga hitungannya bagaimana. Selanjutnya kita coba exit 0. Nah, selesai. Program sudah berhasil kita terminate. Nah, tadi sudah saya pada bagian pada metode transaksi pembelian. Nah, ini di bagian kasir kita menggunakan metode uppercase string. Jadi kasirnya ini kan Sultan Minang. Nah, ini hurufnya kecil semua. Jadi ketika menggunakan uppercase string maka semua huruf menjadi besar. Nah, tadi sudah saya bilang juga ini array. Jadi saya tambahkan tanggalnya, nomor faktur, nama pelanggan dan sebagainya ke dalam sebuah array, dan nanti akan diimplementasikan ke dalam perulangan si arraynya. Jadi riwayat transaksi itu akan menampilkan semua riwayat transaksinya. Nah, di sini merupakan implementasi dari date tadi yang sudah kita import, dan juga time zone-nya. Ini time zone-nya saya mengatur Asia itu atau Jakarta. Nah, ini juga ada perulangan nanti, dan ini ada juga percabangan. Nah, ini yang saya bilang tadi, merek sepatu kita ambil dari get merek sepatu yang ada di kelas config, dan ukuran sepatu juga ada di config-nya dan sebagainya. Oke, mungkin saya rasa sudah cukup. Mungkin itu semua sudah menjelaskan bagaimana program saya ini berjalan, apa saja kelas-kelasnya, dan apakah sudah sesuai instruksi atau belum. Saya rasa mungkin ini sudah sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Jadi sekian dari saya. Maaf apabila penjelasannya agak berbelit dan kurang, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang kurang paham, tapi nanti bisa cek saja di link GitHub-nya, sudah akan saya lampirkan di dalam deskripsi video. Nah, ini nanti bisa teman-teman lihat di folder src-nya, di package src-nya nanti ada di sini, dan ini merupakan app Java-nya, bisa teman-teman jalankan, tapi di config-nya teman-teman harus sesuaikan dengan database yang sudah teman-teman buat. Nah, baik, selanjutnya mungkin segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.